Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan bahas tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Adapun standar kompetensi dasar dan indikator yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah untuk standar kompetensi, menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang. Yang kedua adalah untuk standar kompetensi dasar adalah menganalisis proses interaksi Indonesia, Jepang, dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun indikator yang perlu Anda pahami adalah yang pertama, menghubungkan interaksi Indonesia-Jepang dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa pendudukan militer Jepang. Adapun peta yang perlu Anda pahami adalah pertama kali Jepang masuk Indonesia itu melalui Tarakan. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan yang berada di Kalimantan Utara. Kalau kita lihat titik merah itu merupakan salah satu titik di mana Jepang pertama kali datang ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Militer Terpurten dan Gubernur Jenderal Chardo van Starkenworth Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura atau Jepang dalam perundingan Kalijati. Ini merupakan salah satu titik di mana Jepang tidak lagi menjajah Indonesia, melainkan Indonesia itu berganti dijajah oleh pendudukan Jepang pada saat itu. Jepang lebih mudah diterima di Indonesia karena Jepang menggunakan strategi sebagai saudara, artinya dia mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, karena dengan strategi itu dan iming-iming kepada bangsa Indonesia, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh mengibarkan bendera merah putih dengan bendera Jepang. Itu merupakan salah satu iming-iming Jepang kepada bangsa Indonesia agar lebih mudah diterima oleh bangsa Indonesia kala itu. Kebijakan politik pemerintahan pendudukan Jepang ada 3. Yang pertama adalah pemerintah militer Angkatan Darat Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua adalah pemerintah militer Angkatan Darat Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Yang ketiga adalah pemerintah militer Angkatan Laut Armada Selatan untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Ketika Jepang datang ke Indonesia, dia telah membuat strategi pertahanan militer yang dikuasai oleh Jepang pada saat itu. Kalau kita lihat di sini, mobilitas sosial dan politik ada 4. Yang pertama adalah Gerakan 3A, yang kedua adalah Putra, yang ketiga adalah Jawa Kokai, yang keempat adalah Majelis Islam ala Indonesia. Ya, selanjutnya adalah mobilitas sosial. Yang pertama adalah pengerahan pemuda, yang kedua adalah pengerahan tenaga kerja atau Romusha. Selanjutnya adalah Gerakan 3A atau Jepang Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Dibubarkan karena tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi gerakan yang dibuat oleh Jepang ini hanya menguntungkan Jepang saja. Otomatis bangsa Indonesia pada saat itu tidak setuju dengan adanya gerakan tersebut. Yang kedua adalah organisasi militer dan semi militer yang dibuat oleh Jepang. Yang pertama adalah Seinendan atau Barisan Pemuda yang berusia antara 15 sampai 25 tahun. Yang kedua adalah Keibodan, Barisan Pembantu Polisi. Yang ketiga adalah Fujinkai, Himpunan Wanita. Yang keempat adalah Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang.
Yang selanjutnya adalah peta pembela tanah air. Selanjutnya adalah ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, berdiri pada 9 Maret 1943, dipimpin oleh 4 serangkai, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mansur. Tujuannya adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Dibubarkan oleh pihak Jepang karena Putra lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Di sini ada fotonya, merupakan 4 serangkai pemimpin Putra pada saat itu. Yang selanjutnya adalah Badan Pertimbangan Pusat atau Chusangi-in. Tujuannya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah Jepang. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah politik. Yang ketiga adalah memberikan saran pemerintah Jepang mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, berdiri pada 1 April 1944. Ada semangat kebaktiannya yang dikenal dengan 3 dasar Hoko Seishin. Yang pertama adalah mengorbankan diri, yang kedua adalah mempertebal rasa persaudaraan, yang ketiga adalah melaksanakan sesuai dengan bukti. Adapun kegiatannya adalah, yang pertama adalah kebaktian dokter, yang kedua adalah kebaktian pendidik, yang ketiga adalah Hokokai perusahaan. MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia, didirikan pada 24 Oktober 1943. MIAI dibubarkan oleh pihak Jepang dan diganti dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan tokohnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pola ekonomi perang yang diterapkan Jepang di setiap wilayah adalah melaksanakan sistem autarki, atau setiap daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri, serta harus dapat memenuhi kebutuhan perang di setiap wilayah. Pada saat itu memang dituntut untuk, kalau saya bilang, ini dituntut secara mandiri. Setiap daerah itu wajib untuk mandiri dan wajib juga memenuhi kebutuhan perangnya. Untuk apa? Supaya tugas Jepang pada saat itu lebih ringan, tidak perlu mensuplai untuk daerah jajahan pada saat itu. Yang selanjutnya adalah perlawanan daerah terhadap Jepang. Ini ada 3 daerah yang melakukannya. Yang pertama adalah Aceh pada 10 November 1942 yang diketuai oleh Teku Abdul Jalil pada saat itu. Yang kedua adalah Singaparna, Tasikmalaya 25 Februari 1944 dengan pemimpinnya yaitu adalah Kiai Haji Zainal Mustafa pada saat itu. Dengan latar belakangnya adalah pada saat itu santri yang ada di pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa itu dituntut untuk sekre atau sambil menunduk menghormati matahari. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa itu menganggap bahwa itu sebagai simbol musyrik. Nah, akhirnya beliau ditangkap ke Jakarta dan diadili dengan hukuman mati oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Yang ketiga adalah di Blitar 14 Februari 1945 dengan tokohnya adalah Syodanko Supriyadi, yang kedua adalah Suparyono, yang ketiga adalah Budanko. Kalau kita lihat di sini merupakan salah satu bagaimana pemuda kita pada saat itu, masyarakat ya, khususnya masyarakat Indonesia itu tidak setuju dengan adanya kepemimpinan Jepang di Indonesia. Kenapa? Dengan kepemimpinan Jepang ini saya melihat bahwa terlalu sadis bisa dibilang, karena rentan waktu 3,5 tahun itu cukup melukai bangsa Indonesia. Bahkan sebagian penduduk kita itu dibawa ke Jepang untuk membangun pemerintahan di sana atau membangun
Jepang di sana pada saat itu, dan sehingga kita kehilangan nyawa dan kita juga kehilangan separuh dari warga kita yang dibawa oleh pemerintah Jepang pada saat itu. Baik, ada yang mau tanyakan? Kalau ditanyakan silahkan tanyakan melalui WhatsApp atau melalui sosial media yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.